Halo, kali ini aku akan mengajarkan teman-teman semua gimana sih caranya melakukan pemrograman PHP framework di CodeIgniter. Untuk teman-teman yang belum mendownload CodeIgniter, bisa di-download di www.codeigniter.com untuk mendownload filenya. Nah, kali ini aku akan berbagi caranya gimana untuk menampilkan biodata lewat CodeIgniter, pemrograman framework PHP. Nah, di sini aku udah mendownload filenya CodeIgniter dengan versi 2.2. Nah, sebelumnya teman-teman harus memiliki XM, WAMP atau app server sebagai software untuk server di PC teman-teman semua. Nah, gimana sih cara nginstal CodeIgniter? Pertama kita buka ini libraries, kemudian kita menuju local disk C. Nah, di sini aku menggunakan appserv sebagai servernya. Kita klik 2 kali. Di sini ada 4 folder. Nah, kita akan pilih www. Nah, disinilah CodeIgniter yang akan dimasukkan, maksudnya ditaruh. Nah, maka dari itu kita klik filenya yang ada di desktop, kita drag, pindahkan ke www. Oke. Nah, di sini kita klik kanan, extract here. Nah, untuk CodeIgniter ini kita bisa hapus kalau mau. Kita klik delete aja kayak gini. Nah, untuk folder ini CodeIgniter 2.2.0, mungkin bagi teman-teman ini folder yang sulit untuk diingat ya. Nah, maka dari itu kita bisa merename folder ini menjadi nama yang lebih mudah diingat bagi teman-teman semua. Kita tekan F2 pada folder. Nah, mungkin kita bisa tulis ganti nama dengan CodeIgniter. Oke. Nah, selesai. Install untuk CodeIgniter selesai. Nah, gimana sih caranya untuk mengetahui kalau CodeIgniter itu udah terpasang? Gampang. Teman-teman langsung ke web browser teman-teman semua. Nah, di sini kita klik aja localhost /CodeIgniter. Maksudnya CodeIgniter itu adalah folder di sini teman-teman semua. Kalau teman-teman tulis CodeIgniter seperti ini, maka ditulis di sini adalah CodeIgniter. Nah, seperti ini. Kemudian /index.php. Lalu tekan enter. Nanti kita tunggu sebentar. Yep, ini dia. Nah, kalau teman-teman keluar ini, itu tandanya teman-teman udah berhasil install CodeIgniter di PC teman-teman semua. Nah, kali ini kalau kita udah tahu kalau CodeIgniter-nya udah terpasang, maka langkah selanjutnya adalah pemrograman menggunakan CodeIgniter. Kali ini yang untuk ini aku akan menggunakan Notepad++. Nah, ini Notepad++ untuk pemrograman. Atau mungkin teman-teman yang belum memiliki Notepad++, bisa langsung mendownloadnya saja atau menggunakan Notepad biasa. Nah, seperti yang aku katakan sebelumnya, aku akan menampilkan biodata pada CodeIgniter. Nah, di sini sebelumnya aku ngomong kalau CodeIgniter itu menggunakan metode MVC, yaitu model, view, dan controller. Model pada CodeIgniter sebetulnya
meng, ber model pada CodeIgniter sebetulnya berfungsi untuk menampung atau mengelola data-data atau database yang mungkin diperlukan dalam pemrograman PHP dengan menggunakan CodeIgniter. Nah, kemudian V itu adalah view. View berkaitan dengan bagaimana sih sebuah PHP, pemrograman PHP CodeIgniter itu akan ditampilkan. Itu nanti hubungannya sama CSS, JavaScript. Nah, kalau controller itu berfungsi untuk menjembatani atau menggabungkan antara model atau view. Model dengan view. Nah, di sini aku akan memunculkan biodata lewat controller terlebih dahulu. Pertama, kita buka dengan PHP. Untuk memudahkan, aku bikin pembuka PHP dan penutupnya. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah kelas. Kita klik kelas, kemudian kita beri nama kelasnya biodata underscore ctrl. Nah, di sini kenapa aku bikin dengan nama biodata control? Sebetulnya untuk memudahkan aja, karena kan kadang kita kalau misalkan namanya itu biodata semua, kita pasti akan bingung, ini mana sih yang control, mana sih yang model, mana sih yang view. Makanya itu aku bikin ini ctrl, yaitu untuk control. Kemudian ketik lagi ci underscore controller. Nah, di sini ci underscore controller berfungsi untuk agar kita tahu ini adalah bagian dari controller. Kemudian di bawahnya kita buat lagi sebuah fungsi function index. Kurung bakal tutup. Nah, sebetulnya fungsi ini nih yang akan membawa sebuah pemrograman, maksudnya isi, biasanya berupa tulisan ya gitu. Nah, di sini aku akan memulai isi biodata melalui controller di function index. Maka dari itu kita buka menggunakan PHP kayak gini. Terus kita ketikkan HTML. Kemudian penutupnya jangan lupa. Kemudian head. Oh, sorry, kurang slash. Nah, di sini di bagian head aku akan membuat tulisan yang nanti akan dimunculkan di tab dari web browser teman-teman. Nah, maka dari itu di head ini aku akan tulis aku akan buka dengan title, kemudian biodata, terus ditutup lagi dengan tag title. Setelah membuat title-nya di heading, nah kali ini nih saatnya membuat di body tentang biodata kita, biodataku. Ya, kita buka body. Terus kita tutup lagi dengan body. Nah, untuk menampilkannya aku menggunakan PHP. Itu kayak gini. Atau mungkin juga bisa ditulis dengan PHP seperti ini. Terus echo
H1. H1 di sini maksudnya heading. Mungkin teman-teman pasti udah tahu lah heading 1, 2, 3, 4, 5 untuk terkait ukuran dari sebuah tulisan gitu ya. Nah, terus kita tulis saja biodata gitu. Terus ditutup pakai H1. Nah, kemudian slash br. Br itu break, yang fungsinya untuk mengganti baris, pindah baris. Terus echo lagi, ya benar, B. Nah, tag B yang aku pakai di sini fungsinya untuk membold atau mencetak, hitamkan tulisan yang ada di sini. Jadi namanya nanti itu tulisannya cetak tebal. B kayak gini. Nah, sekarang namaku Albert gitu ya. Terus untuk ganti baris /br. Oke. Nah, untuk echo teman-teman ini penting banget. Jangan lupa titik koma setelah belakang. Kalau enggak, echo teman-teman nggak bakal bisa dibaca, dan kemungkinan PHP teman-teman juga error. Jadi ingat-ingat itu, jangan lupa titik koma. Terus echo lagi, aku bakal sama B juga. I'm sorry. Terus alamat, ya B juga titik 2. Tulis jalan Sumpiyuh, lalu BR lagi, kemudian echo lagi. Aku mau nampilin apa lagi ya? Oh, tanggal lahir. Tulis saja TTL gitu ya, walaupun TTL misal mana ya, Bandung gitu aja. Terus tanggal lahir 14 Juni 1945. Tua banget ya, gak apa-apa lah. Eko lagi. Terus B, apa lagi ya? Oh, nomor telepon. Kita tulis saja telepon B. I'm sorry. Teleponnya 0851234567. Aduh, nomor siapa? Gitu. Oh, I'm sorry. Tanggalnya belum di break. Nanti sih kesambung sama yang alamat. Sebentar. Oke, done. Terus echo lagi. Ini yang mungkin terakhir. Aku akan munculin apa lagi ya? Oh, email. Emailnya jjj@jjj.com. Jangan lupa kalau udah dibuka dengan PHP, ditutup juga pakai PHP. Oke. Sebelum kita save, kita cek lagi PHP-nya bener, udah ditutup body juga. Oh, kurang satu. PHP-nya di sini. Oke. Di sini. Oke. Nah, setelah semuanya selesai untuk controller, maka kita akan save dengan Ctrl S. Nah, kita cari tadi di komputer, di local disk C, di app serve, www, dan folder coordinator. Nah, di sini karena kita mau menggunakan controller sebagai pemrogramannya untuk memunculkan biodata yang kita buat, maka kita masuk ke application, kita cari yang namanya controller. Nah, ini. Kita save di sini. Namanya boleh sih terserah mau nama apapun, tapi
aku sarankan namanya sesuai dengan nama kelas. Tadi yang di sini nih namanya kan biodata control CTRL. Nah, makanya di sini tulis saja biodata underscore CTRL. Save as type-nya kita ganti jadi PHP. Cari PHP. Mana ya PHP? Oh, ini. Nah, ini kita save. Oke. Nah, ini coding kita udah jadi ya, yang controller. Kita cek jadi enggak untuk di web browser kita. Nah, ini tadi mulai dari yang localhost coordinator index PHP. Nah, namanya kita apa tadi? Nama ininya, programnya, PHP-nya. Oh, biodata CTRL. Biodata. Kita ketik biodata underscore CTRL. Enter. Oh, salah. Kita lihat parse error, syntax error, on line 2. Line 2. Kenapa ini? Ah, oke. Kayaknya ada yang salah line 2 ya. Oh, iya. Aku lupa teman-teman. Ternyata si iControllernya itu harus didefinisin dulu. Makanya, oh iya, sorry. Sorry teman-teman. Di sini harusnya ada tulisan extends. Nah, kali ini pasti jadi. Terus kita save. Ctrl S. Nah, coba kita kali ini enter. Ah iya, asik. Jadi, oke. Nah, gitu teman-teman caranya pemrograman lewat controller. Nah, masa sih cuma controller doang? Oke. Kita kali selanjutnya lewat view. Tadi kan udah controller. Nah, sekarang view. Gimana caranya kita buat lagi pakai Ctrl N buat membuat tab baru di Notepad++ atau mungkin bisa Ctrl N untuk membuat file baru di Notepad biasa. Nah, untuk membuat lewat view, pertama kita harus bikin view-nya dulu. Nah, view berbeda dengan controller. Ya, walaupun mirip, tapi view hanya menggunakan HTML, sedangkan bodinya menggunakan PHP. Ya, langsung aja ya, cekidot. Kita mulai dengan HTML. Bikin penutupnya dulu biar nggak lupa. I'm sorry. HTML, terus buka head kayak tadi. Kita bikin title. Kita bikin title. I'm sorry. Title-nya mungkin masih sama biodata. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke body. Nah, terus kita buka pakai PHP. Nah, di sini sama teman-teman, echo. Kita pakai echo untuk menampilkannya. Echo 1 biodata 1 kayak tadi ya teman-teman, H1 terus /br. Oke. Echo lagi. Tadi habis itu siapa nama? Oh iya, nama.
B, terus udah nama, alamat, terus setelah alamatnya Jalan Sumpil, itu, terus BR Eko lagi, setelah lama TTL, tempat tanggal lahir, TTL B, Jakarta, kita ganti aja Jakarta, 14 Juni 1945. Terus yang terakhir itu email. Di email jjj@jjj.com. Nah, pertanyaan nih teman-teman, kenapa sih di sini aku nggak pakai kayak yang tadi di controller, class, biodata, function, index, terus nggak ada ekstensi nya? Kenapa nggak ekstensi iView? Ya, aku nggak pakai itu karena view ini akan dipanggil di controller nanti. Jadi tetap kita akan manggil biodata kita pakai controller, tapi kita bukan menulisnya di controller, tapi di view. Maka dari itu, file yang ini kita Ctrl S untuk save. Nah, bukan di controller, kita save di view. Kita cari view. Nah, di sini kita kasih nama aja biar nggak lupa, biodata _view. Terus di save-nya sebagai PHP. Udah, save. Nah, ini belum selesai teman-teman. Nggak kayak tadi controller. Nah, kayak aku bilang tadi, kita nampilin view ini di controller. Gimana caranya? Kita bikin controllernya. Ctrl N. Nah, untuk bikin controllernya, ini simple aja. Buka lagi kayak tadi, pakai PHP. Kita bikin kelas. Untuk yang menggunakan view, mungkin kita bisa pakai nama lain, biodata _v extend ci _controller. Terus sama buat fungsi lagi, index, function index. Nah, di sini gimana sih caranya biar view itu bisa ditampilin lewat controller? Nah, ada yang namanya dollar, fungsi kayak gini, dollar this load view kurung buka ketik. Nah, nama datanya apa nih? Nama ini PHP-nya. Oh, biodata _view. Kita tulis di sini biodata _view. Jangan lupa titik koma. Nah, pertanyaannya teman-teman, ini sih apa dollar? Kok ini bisa disload view biodata view itu buat apa? Teman-teman, di sini PHP ini dollar ini bisa dibilang get ya.
itu untuk mengambil variabel yang ada. Jadi maksudnya $thisLoadView maksudnya itu fungsi ini untuk mengambil data yang ada di view, dimana namanya itu biodata_view. Nah, ini maksudnya ngambil data yang ada di sini. Berarti biodata ini nih. Nah, oke. Nah, sekarang kita save. Nah, save-nya jangan di view, di controller. Kita kasih nama sesuai dengan kelasnya, biodata_v. Dengan formatnya itu PHP. Oke, save. Nah, gimana sih? Udah selesai belum? Udah. Nah, kita lihat. Kita tes ya. Tadi kita panggil PHP controllernya, namanya biodata_v. Kita tulis di sini biodata_v. Enter. Oh, I'm sorry. Ternyata ini belum di break. Nggak rapih ya. Kita ke view tadi. Ada yang belum di break. Oh, ada. Yang bagian tanggal. Oke, kita tambahin aja. /br. Udah, kita S. Ctrl S. Buat di save. Kita F5 lagi. Oke, jadi itu bisa ya. Bisa. Kita udah nih lewat kontrol. Udah juga lewat view. Tadi katanya ada satu lagi. Selain controller sama view. Iya, model. Nah, itu. Sekarang kita akan coba gimana sih menampilkan biodata lewat model. Nah, kita Ctrl N lagi. Kali ini kita bikin model, PHP model. Maka dari itu kita bikin dulu PHP-nya, buka dengan PHP, tutup lagi dengan PHP. Kita bikin kelas biodata_model extends. Nah, extends-nya tadi kan ada extends tuh di controller. Ini juga ada nih controller. Nah, karena ini bukan controller model, kita _model. Oke. Nah, di sini di model pertama nggak langsung function, nggak langsung fungsi. Kita tentuin dulu variabel yang nanti digunakan di view sama controller. Maka di itu var $get_bio sama dengan biodata. Nah, di sini nih fungsinya untuk mendeklarasikan variabel bio berisi value biodata. Nah, di sini nih aku nanti berniat untuk menampilkan ini di tab browser teman-teman di sini nih. Nah, udah gitu kita langsung buat function. Functionnya di sini aku pakai model. Oke. Terus aku bakal tulis $i sama dengan $this_bio. Terus return i. Nah, teman-teman, di sini tuh aku tulis $i sama dengan $this_bio return i. Maksudnya itu biar model ini dia bisa menampilkan tulisan biodata ini di lewat model. Makanya itu aku membuat variabel lagi dengan nama i yang isinya itu menampilkan file biodata ini, bio ini biodata.
Nah, kalau begini harus berbalik nilai, yaitu nilainya I. Karena karakteristik dari sebuah fungsi adalah membalikan nilai dari fungsi tersebut. Entah itu kalau di sini I, mungkin nanti bisa diganti A. Nah, di sini mungkin akan berubah jadi A juga. Karena dia harus berbalik nilai. Udah, kita Ctrl S untuk mengesave-nya di models. Nah, kita kasih nama biodata underscore model sesuai dengan kelasnya, dengan nama kelasnya. Terus filenya yaitu php. Save. Nah, setelah kita buat modelnya, selanjutnya kita akan membuat view-nya. Kita buat lagi Ctrl N. Seperti view yang tadi, yang ini kita buka dulu dengan HTML. Kemudian kita buat headingnya. Oh, I'm sorry. Headingnya. Terus kita buat title. Nah, kan tadi aku bilang title ini tuh akan dimunculkan dari model, yaitu isi dari bio ini, variabel bio ini. Maka dari itu, gimana sih caranya nampilin ini di sini? Caranya kita buat PHP di sini. Kita buka PHP, terus kita echo, kita panggil nama variabelnya tadi apa? Variabelnya bio. Nah, maka dari itu di dalam ketik ini $bio. Terus kita tutup lagi pakai PHP. Nah, kemudian kita buat bodinya. Body. Oke. Terus kita buka pakai PHP. Nah, lalu kita ketikkan, atau mungkin teman-teman merasa lama, bisa aja di copy yang tadi itu. Nah, ini nih. Copy aja. Terus taruh di sini. Dipastekan. Yuk. Oh. Oke. Nah, seperti ini. Lalu, kalau sudah selesai, kita save. Nah, karena ini adalah view, maka kita akan save di view dengan nama, kalau aku biodata underscore view underscore m, untuk menjelaskan bahwa view ini terkait dengan model, biodata model. Terus formatnya sama, PHP. Selalu PHP. PHP, putus hubungan pacar. Oh, bukan. Beda. Oke. Nah, udah. Terus, kalau udah bikin model sama view, bikin apa lagi? Ah, iya, bikin controllernya buat nampilin. Kan katanya controller itu menggabungkan view sama model. Oke, kita buat controllernya. Ctrl N buat new tab di notepad. Lalu kita buka dengan PHP, kemudian kita buat kelas. Nah, kalau aku di sini buat mengintegrasikan. Nah, ya itu benar. Itu dengan cara bio underscore all, atau teman-teman punya nama lain yang lebih mudah, boleh deh. Extends. Nah, karena ini controller, CI underscore controller.
Oke. Kemudian function, kita buat fungsinya index. Nah, di sini di fungsi di controller ini akan memanggil semua yang ada di biodata view, di PHP biodata view dan biodata model. Maka dari itu, pertama karena model dulu, kita panggil dengan cara get this load. Karena model yang kita panggil, maka tulis model. Nah, nama itunya apa? Nama PHP-nya? Oh, biodata model. Nah, maka dari itu kita buka, kita tulis biodata underscore model. Jangan lupa titik koma. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita panggil apa yang ada di sini. Yang untuk biodatanya ini kita panggil data, didefinisikan dahulu, kemudian data, nama yang ini kita panggil yang tadi di sini variable bio, kita tulis bio, kemudian sama dengan this biodata model titik koma. Nah, lalu kita panggil yang ada di view. Karena sebelah sini sudah kita panggil modelnya, kita ketik aja this load view. Nah, kita panggil nama PHP-nya jadi biodata underscore view underscore m. Kita buka petik biodata underscore view underscore m. Nah, koma data. Oke. Nah, sudah selesai controllernya. Kita save di bagian controller. Namanya sesuai dengan kelas. Maka dari itu tulis bio underscore all dengan format PHP. PHP Hypertext Processor. Oke. Nah, udah selesai nih. Biodata model, view, biodata controller. Nah, gimana sih caranya membuktikan bahwa ini tuh berhasil? Nah, caranya kita panggil bio yang ada di controller, yaitu namanya bio underscore all. Nah, kita buka, mungkin lebih enak tab baru. Localhost / code igniter / index php / bio underscore all. Enter. Kita lihat. Ternyata bisa ya teman-teman. Jadi sih. Tapi ada PHP error. Apa nih? Katanya A. Return A. Kalau misalkan kita ganti, maka kita akan harus mengganti menjadi I. Terus kita save. Terus I'm sorry.
Sebentar. Sepertinya ada kesalahan di sini. Mengapa bisa keluar error ini? Kita lihat. Message. Use of undefined constant E assume E. Apa ya kira-kira teman-teman? Oh, kita lihat lagi kodenya. Kita lihat. Ketika ada variabel dolar, maka dia harus diakhiri oleh variabel dolar. Ini dia teman-teman. Di sini kan variabelnya itu $i dan dia harus membalikan nilai $i. Nah, maka dari itu di sini pembalikan nilainya juga harus $i, nggak boleh beda. Kalau beda maka akan keluar error seperti tadi. Nah, maka kita save, kita coba. Bener nggak ya teman-teman? Oh, bener. Asik. Iya bener. Nah, gitu teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, kali ini sekian gimana caranya pemrograman CodeIgniter lewat MVC. Nah, teman-teman, yang menjadi kuncinya adalah teman-teman itu harus sabar, harus teliti. Kalau nggak teliti, maka PHP kita akan error. Dan teman-teman sebelum menggunakan PHP CodeIgniter harus memahami terlebih dahulu PHP, pemrograman PHP dan HTML setidaknya. Nah, ya sekian teman-teman. Semoga video yang aku buat ini bermanfaat banget buat teman-teman semua. Ya, sekian. Sok subscribe ya. Dan jangan lupa share to everyone. That's it. Bye-bye.